Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memberikan kenikmatan berupa sehat, ketenangan dan ketentraman dalam menjalani kehidupan ini. Sehat adalah nikmat yang sangat besar, apalagi bila kesehatan ini digunakan untuk beribadah kepada Allah dan dimanfaatkan untuk segala hal yang positif kepada sesama. Kita akan merasakan hidup ini lebih bermakna. Shalawat dan salam semoga terus tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Shalawat dan salam juga semoga terlimpah kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan semoga kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir mengajak kepada jamaah Jumat dan tentu juga kepada diri Al-Fakir sendiri untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bermakna melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Takwa ini juga menjadi bekal terbaik dalam menghadapi kehidupan kekal di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Satu harapan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah ketenangan jiwa, lebih-lebih hati sebagai komponen paling penting pada diri manusia. Hidup kadang misteri. Kita tidak mesti tahu apa yang akan terjadi besok, lusa dan seterusnya. Begitu juga dengan ujian yang akan menimpa kepada kita. Di sini kita dituntut untuk memastikan hati kita tetap lapang, tenang dalam menjalani kehidupan ini. Mesti kadang tidak mudah, tapi melatih adalah sikap yang paling bijaksana. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa cara agar hati kita diberikan kelapangan atau ketenangan dalam meraungi hidup di dunia ini. Harapannya adalah agar ridho Allah selalu berpihak, baik di dunia lebih-lebih kelak di akhirat. Di antara cara untuk menumbuhkan ketenangan hati yaitu menghiasi jiwa dan hati kita dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Dia kehendaki. Dengan zikir, hidup ini juga bisa selalu terkontrol, tetap berada di jalan yang dibenarkan oleh syariat. Kalaupun ada kehendak untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka hendak itu dapat dikalahkan dengan zikir. Ingat bahwa dalam maksiat ada konsekuensi besar yang harus diterima, berupa balasan atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir atau mengingat Allah dapat dilakukan dengan berbagai macam, mulai dari menggunakan lisan, hati maupun dengan keduanya, baik secara zahir atau bersuara keras maupun secara sir atau suara pelan. Hendaknya kita juga berzikir dalam situasi apapun dan dimanapun. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya bahwa zikir akan memberikan ketenangan untuk hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya hati kita senantiasa akan diberikan ketenangan sebab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Hamba yang taat akan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan taat ini adalah salah satu sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kecintaan Allah terhadap hambanya yang taat, Allah akan memberikan ketentraman dalam hatinya. Masalah-masalah yang dihadapinya akan cepat terurai, bahkan ia akan dilimpahi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepada rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hal yang lain yang bisa memberikan ketenangan pada hati kita adalah ikhtiar untuk selalu memperdalam ilmu Allah. Terbesit oleh kita bahwa kadang hati kita kian lapang dan lebih tenang saat mendapatkan pencerahan dari kiai atau ulama yang memiliki ilmu begitu luas atas masalah-masalah yang kita hadapi. Pada saat yang sama, kita menyadari bahwa betapa pentingnya ilmu akan membuka tabir kegelapan, mencerahkan hati yang tertutupi oleh kebodohan. Karena itu, mari kita bersama-sama senantiasa memanfaatkan sisa usia dan kesempatan ini untuk mendalami ilmu Allah. Ilmu adalah cahaya yang selalu menerangi pemiliknya sekaligus menuntunnya ke jalan keselamatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Cara lain yang juga dapat menenangkan hati yaitu selalu memberikan pertolongan kepada sesama. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang selalu menolong kesulitan orang lain, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Pada umumnya, seseorang akan merasa senang hatinya bila dapat membantu orang lain yang sedang kesulitan. Apalagi ada janji Allah bahwa Allah akan memberikan pertolongan juga terhadap orang-orang yang suka menolong. Pun demikian, Allah juga akan selalu memberikan jalan keluar atas berbagai problem di hari akhir kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir yang dapat kita lakukan untuk menjadikan hati ini selalu tenang dan bertobat dan berserah diri kepada Allah. Setiap manusia pasti punya dosa dan kesalahan. Satu cara untuk menghilangkan dosa itu adalah dengan taubat. Taubat yang dimaksud tentu taubatan nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya. Hal ini harus disegerakan. Di samping bertobat, berserah diri kepada Allah juga perlu ditanamkan dalam diri kita. Apapun yang datang darinya, kita terima dengan keikhlasan. Berprasangka baiklah kepada Allah, sebab di balik sesuatu yang kurang kita senangi ada rahasia besar dan kebaikan yang hendak Allah berikan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu innallaha balighu amri. Yang artinya, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat ini. Semoga kita semua selalu diberikan ketenangan dan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bidzaqwallahul aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim.
أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله